Oke, ya kita lanjutkan kembali setelah pembacaan absen. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi yang membacakan absen adalah wali kelas antum sekalian. Ya, tadi Ustadz siapa namanya? Ustadz Mardiono. Satu Ustadz Januarli. Ya, 8D. Oke. Nah, materi pertama ya sebelum masuk. Kan tadi kita ada mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan dulu, mungkin belum ada yang mungkin udah kenal, ada yang belum ya. Karena memang kalian kemarin kan kelas 7 masuk nggak? 1 tahun nggak masuk ya? Nggak pernah masuk, online selalu ya kan? Nah, jadi perkenalkan nama anak ya, nama Ustadz adalah Firmansyah ya. Ustadz tinggal di Medan Johor di Jalan Meteorologi. Ya. Saat ini memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak perempuan. Ya. Ustadz di sini diamanahkan ya dari sekolah ya sebagai wakasek kesiswaan. Ya. Jadi nanti wakasek kesiswaan di bagian di unit SMP Islam Ununwa. Jadi nanti kalau berkaitan kesiswaan kalian nanti dengan Ustadz. Nah, oke. Itu perkenalan singkat. Jadi kan anak Ustadz sudah membaca nama-nama kalian ya, perkenalan singkat juga sudah Ustadz baca nama-namanya tadi, sehingga pelan-pelan nanti Ustadz akan menghafal nama-nama kalian yang mana orang-orangnya. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu apa tadi? MPLS. Nah, materi yang pertama ya, poin yang pertama itu tentang MPLS itu kita harus kenal dulu. Ya, tadi udah dijawab tadi ya. Apa sih MPLS itu tadi? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Jadi, apa sih kira-kira tujuannya daripada mengenal lingkungan sekolah ini? Ya. Yang pertama tujuannya agar kalian paham, ya. Minimal kalau kita bagi dua, ya. Itu bisa kita lihat secara fisik. Ya, secara fisik. Secara fisik kita pertama datang, apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Iya, fisiknya bentuk bangunan sekolah. Di mana kalian tahu ya ini masjid, ya. Itu kelas 7 yang mana, kelas 8 yang mana, kelas 9 yang mana, kantor guru mana, kantor manajemen yang mana. Kantor manajemen itu misalnya ada kepala sekolahnya, ada bagian kesiswaannya, ada yang bagi kurikulumnya, ada TU-nya, ada bendaharanya, itulah kantor manajemen. Nah, kantor guru ya guru semua di dalamnya, gitu ya. Nah, ada di sini juga kantor dompet sosial, ya, ada kantor Mahat Ali, ya, ada kamar mandi, ya. Minimal itu kalian ketahui ketika kita dalam masa-masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, apalagi parkiran. Nah, jangan nanti begitu masuk kereta ke sini enggak, tapi di parkiran. Nah, itu tujuannya, ya. Apalagi ya tadi kita lihat secara fisik, ya. Masih bicara masalah fisik. Apalagi kita kenal mana gurunya, mana wali kelasnya, ya kan? Nah, akhirnya kita tahu. Sehingga begitu kita masuk, ya, kita sudah mengenal mana gurunya, mana ya wali kelasnya, ya. Jadi kan orang tua pertama siapa? Orang tua kalian. Orang tua kedua kalian siapa? Guru. Dipersempit lagi wali kelasnya. Itulah tempat di mana kalian nanti akan berdiskusi, ngobrol, menyelesaikan masalah, ya. Ada masalah, ya, itu wali kelas. Nah, nanti dibantu oleh kesiswaan. Ya, bagian kesiswaan. Nah, itu tujuannya. Ya, lalu berikutnya apa lagi tujuannya? Ya, kalian bisa mengenal. Ini namanya Hamidi. Ini namanya ya, ada namanya Fatur, tahu yang mana orangnya. Ada namanya Irsyad, tahu orang yang mana. Ya, saling mengenal. Mungkin tak cepat 1 hari langsung kenal, enggak. Pelan-pelan kita sudah mengenal. Minimal begitu kita masuk kita sudah kenal dua orang. Jadi begitu masuk nggak sampai
diem aja. Ya kan? Nah, lalu non fisiknya gimana kalau non fisik? Terjadinya kita ya kedekatan secara emosional terhadap kawan kita. Kita paham bagaimana nanti kawan itu, oh ini orangnya begini nih, orangnya baik. Ya, di kesan pertama kan kita sudah dapat duluan. Oh ini ustadznya ramah, oh ini ustadznya pendiam, ya kan? Kita sudah tahu, gitu ya. Oh ini begini ustadznya, kan dari cara ngomongnya sudah tahu. Oh ini ustadznya orangnya happy aja selalu bawaannya. Oh ini orangnya ustadznya tegas sekali, ya. Nah seperti itu. Nanti lama-lama kita kenal itu tujuannya. Nah harapannya apa? Harapannya apa mengikuti MPLS ini? Ya harapannya itu seperti tujuan tadi, ya. Kita bisa memahami ya apa-apa yang tadi Ustaz sebutin dalam tujuan tadi. Sehingga ketika kita masuk ke sekolah ini, kita betul-betul sudah mengenal lingkungan kita sendiri. Sehingga kita nggak terkejut lagi, ya. Tidak terkejut lagi. Bahkan di MPLS ini kita akan mengenalkan mana kurikulumnya, ya, seperti pelajaran tahfiznya, seperti pelajaran umumnya, seperti pelajaran agama. Nanti ada ustadz yang menjelaskan di sini. Nah, lalu dengan kondisi seperti ini COVID, nanti dijelaskan juga bagaimana kita tata tertibnya, bagaimana kita ketika masuk bagaimana prokesnya, semua dijelaskan di dalam MPLS ini. Itulah salah satu manfaatnya. Nah, kalian kan sudah merasakan nih, kira-kira setahun nggak pernah datang ke sekolah. Kangen nggak kira-kira? Kangen nggak? Nah, kalau dia betul-betul mau belajar, dia pasti akan kangen. Kenapa? Salah satu manfaat sekolah adalah apa? Untuk apa? Untuk belajar. Untuk apa? Apa? Mengenal lingkungan tadi, ya. Untuk apa? Memperbanyak saudara. Ya kan? Itulah nanti kita menjadi orang yang sosial. Coba kalau kita di rumah aja. Kalau di rumah aja ada namanya sekarang ini apa? Yang sekolah homeschooling. Nah, coba homeschooling. Di rumah kita belajar pakai online, kan homeschooling namanya. Ya kan? Kita homeschooling, sekolah di rumah. Nah, itu kita nggak bisa kita tidak akan menjadi orang yang sosial. Kenapa? Karena kita hanya individu berhadapan dengan kamera. Tapi kalau seperti ini kita kenal sama kawan ini, bagaimana orangnya, dia baik, dia soleh, banyak yang bisa kita ikutin. Nah, seperti itu dia. Nah, itulah harapan, tujuan, ya, dan apa sih daripada MPLS itu sendiri. Ya, itu dia. Untuk poin yang pertama. Bisa dipahami sampai situ? Bisa? Oke. Jadi tadi ada punya pengenalan, ya, ada tujuan, ada harapan, ya. Harapannya biar kita apa? Tadi bisa memahami lingkungan kita dengan baik, sehingga kita nanti begitu masuk kita tidak lagi terkejut. Oh, ternyata ada tahfiz. Kalian tahu nggak targetnya dalam 3 tahun berapa? Ayo. Hah? Berapa juz dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Dalam 3 tahun berapa juz? 5 juz. Kata siapa? Iya. Tapi udah setahun di sini. Hah? Tapi sudah setahun. Berapa juz? 3 juz, 9 juz. Berapa juz? Hah? 3 juz. Betul Ustaz Faris, 3 juz Ustaz Faris. Berapa juz anak-anak selama 3 tahun Ustaz Faris? Berapa? 8 juz. Nah, itulah gunanya tadi kita adanya MPLS dikenalkan. Nah, mungkin nanti bagiannya ada pusat hobi, bagian kurikulum dan penanggung jawab tahfiz nanti disampaikan oleh Ustaz Robi. Nah, ini kisi-kisi aja. Nah, itulah tadi gunanya. Ya kan? Kan nggak tahu kita kan? Padahal udah setahun. Karena setahunnya online. Kalian kenal nggak wali kelasnya? Dulu. Yang dulu siapa wali kelasnya? Siapa? Siapa? Fadli Ahmad. Sama siapa lagi? Sajubri. Pernah ketemu orangnya? Nah, ada yang enggak, ada yang pernah. Ini karena rumahnya di Johor, ketemu dia. Ya. Ada yang enggak ketemu, ya. Nah, itulah salah satunya. Faedahnya, manfaatnya daripada kita MPLS seperti ini. Jadi kenal.
Ya, apalagi sudah 1 tahun kita nggak sekolah. Ya kan? Paham? Senang nggak berarti kita? Senang nggak kira-kira masuk? Senang. Ustaz yakin kalian senang kalau sekolah. Karena sekolah itu lebih banyak bermanfaatnya. Tapi tetap kita ikutin aturan-aturan ya prokes agar kita bisa sekolah dengan nyaman dan tetap dalam kondisi sehat. Ya, selalulah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, berikutnya poin kedua. Ya. Nah, poin kedua ini ya. Poin kedua Ustaz menyampaikan kriteria untuk menjadi siswa terbaik yang akan dipilih dalam kegiatan MPLS ini ada 5 poin. Ya, ada berapa poin? 5 poin. Apa saja poinnya? Yang pertama, ya, mengikuti prokes. Nah, seperti ini, pakai masker, ya, dari datang tadi ya, dari datang. Cuci tangan, cek suhu tubuh, pakai masker, ya kan? Duduknya rapi, ya, tak dibuka-buka. Boleh nanti dibuka, Nak. Pergi keluar, buka dulu maskernya. Oke? Karena nanti kalau lama kali juga pingsan. Kenapa? Bau ngirup hidung kita sendiri. Karena kenapa? Setiap kita bicara ngeluarin apa kita? Karbon. Karbon apa? Nah, karbon dioksida. Jadi nanti perlu sekali kita keluar, ya, kalau bisa di bawah pohon, kan di pagi hari bagus di bawah pohon, mengeluarkan oksigen, kita di bawah pohon aja. Ya, buka maskernya jauh dari kawannya dulu, buka. Ya. Karena 1 hari juga pakai masker pingsan kita. Ya kan? Bukan pingsan kenapa? Nyium jigung kita sendiri. Kayak Ustaz nih ngomong nih, muncrat-muncrat nih di dalam masker nih. Ya, nanti harus dibuka nih. Makanya nanti Ustaz ke belakang sana ke kantor buka gitu ya. Jadi seperti itu. Oke? Nah, habis itu yang kedua apa? Tadi yang pertama. Yang kedua apa? Disiplin. Dikatakan disiplin gimana? Ya. Dikatakan disiplin gimana? Ya, mengikuti aturan kegiatan MPLS ini, ya. Duduk yang rapi, sopan santunnya, adabnya, apa yang disampaikan ustadznya diikuti, ya, tata tertibnya ada, pakaian busananya, ya, semua ikutin. Pakai lobenya, bisa pakai lobe gitu kan. Nah, dari situ dia nanti penilaiannya juga, ya, menulis, ya, seperti itu dia. Lalu yang ketiga apa? Memahami materi. Jadi setiap di sini kan ada yang memberikan materi, pahami materinya. Misalnya saya menyampaikan 3 poin. Dalam poin-poin itu apa saja dipahami. Dari mana buktinya? Nanti ketika kalian diberikan waktu untuk bertanya, tanyakan. Berarti dia mendengar nih. Nah, lalu berikutnya Ustaz tanya. Nah, apa kira-kira poin-poin yang Ustaz sampaikan? 3 Ustaz. Nah, berarti paham dia. Apa itu MPLS? Ini Ustaz. Berarti dia memahami materi yang Ustaz sampaikan. Lalu berikutnya apa lagi? Ya. Nah, berikutnya adalah bijak atau suka bertanya atau tanggap dalam merespon pemateri. Misalnya contoh, saya tanya, antum kira-kira gimana MPLS itu menurut antum? Oh ini Ustaz. Nah, paham dia, ya, cepat dia merespon apa yang disampaikan ustadznya. Lalu berikutnya tertib, yang ngikutin semua aturan yang tadi, ya, disiplinnya ada, semuanya ada diikuti, ya, prokesnya diikuti, tertib dia dalam mengikuti kegiatan MPLS ini. Nggak lari-lari, nggak mondar-mandir ke sana kemari, nggak berdiri-berdiri dia, duduk. Apa yang diarahkan itu diikuti. Itu dia, itu kriteria, ya, nanti siswa terbaik dalam kegiatan MPLS. Jadi setiap kelas dipilih satu-satu. Hadiahnya kapan? Insya Allah hadiahnya nanti setelah masuk kita di pelajaran. Boleh nanti ditagih kalau Ustaznya lupa, Ustaz kemarin ini nggak apa-apa. Itu hak kalian, kan sudah ada janji. Dan bagus mengingatkan Ustaznya kalau lupa. Ya, jadi diingatkan. Jadi kalau orang yang berjanji sama kita, ingatkan. Nggak apa-apa. Nah, itu membantu dia juga. Karena janji adalah hutang. Daripada nanti anak Ustaz ditagih di akhirat, lebih bagus Ustaz ditagih di dunia. Paham? Nah, paham seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya. Materi yang ketiga apa tadi? Materi yang ketiga apa kita? Materi yang ketiga? Hah? Bukan, tadi kan tata tertib. Sudah selesai kan? Udah 5 kan sampai tertib kan? Sudah selesai nih tentang kriteria siswa terbaik. Ya, saya ulangi lagi ya sebelum masuk materi ketiga. Kriteria siswa terbaik ada berapa? 5. Pertama,
Pinter. Kedua. Tiga. Keempat. Iya, bijak atau suka bertanya atau tangkap dalam merespon pemateri. 5. Tertib. Masya Allah. Nah, ini juga nah itulah kelebihannya kalau kita offline. Kalau online mungkin kan karena video nanti. Nah, kalau online ini videonya saya dikirim. Nggak langsung nge-zoom dia. Ya, nggak langsung streaming. Nah, materi selanjutnya, di poin ketiga, yaitu tentang apa? Prokes, kesehatan. Ya, sebenarnya anak-anak Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, program-program kesehatan ini sebenarnya di dalam Islam sudah kita lakukan. Ya, itulah kelebihan Islam. Ya, dalam Islam itu semua sudah dilakukan. Ya, coba kalian bayangkan, coba kalian ingat-ingat, kalau orang yang rajin sholat 5 waktu, ya, kira-kira ngapain aja deh? Pertama ngapain kita? Sebelum kita sholat ngapain dulu? Wudu. Kalau wudu ngapain dulu? Awalnya cuci tangan, ya. Udah bisa ya. Udah sering kita lakukan. Kalau yang kita menjaga sholat, insya Allah, ya, menjaga sholat, menjaga wudu, kita dalam kondisi bersih, ya. Nah, namun di sini diperkecil lagi atau ditekankan lagi untuk secara keseluruhan, ya, baik orang muslim maupun orang non muslim. Ya, tapi kalau orang muslim kita yang rajin sholat, insya Allah yang sering jaga wudunya. Coba kalian lihat kita kalau mau tidur saja, ya, mau tidur, ya, habis itu apa lagi? Bangun tidur, ya, kan disunahkan cuci tangan dulu tuh. Jangan megang makanan lagi tuh. Kalau bangun tidur, kenapa? Ketika kita tidur, kenapa? Kita nggak tahu tangan kita kemana-mana. Makanya kita begitu bangun tidur kan, ya, bangun tidur baca doa, habis itu kita ke kamar mandi bersih-bersih dulu, ya kan? Baru kita sholat. Ada nggak yang kira-kira bangun tidur terbang langsung ke masjid? Bawa jigongnya. Begitu orang, amin. Kanan kiri bawa jigongnya. Nah, malaikat pun nggak mau dekat sama kita kan gitu kan? Bawa jigong. Nah, itu Islam sudah menjaga seperti itu. Nah, maka jadi kita menjelaskan tentang prokes tadi, ya. Nah, di negara kita dianjurkan ada 5M. Ya, apa 5M? Pertama, memakai masker, terus mencuci tangan, terus menjaga jarak, terus menjaga kebersihan, apa lagi? Menjaga protokol, apa lagi? Nggak apa-apa, sebutin aja. Nah, santri-santri atau siswa-siswa yang cerdas itu dia sebutin aja dulu, ya. Nah, sebutin aja dulu. Nanti baru kalau salah diperbaiki sedikit. Nah, itu benar anak-anak yang berani, insya Allah. Ya, begitu dia cara belajar. Jangan ustadznya itu macam ngomong sama tembok. Apa ini? Diam semua. Ustadznya pun bingung ngapain. Ya, nah kalau seperti ini ustadznya senang. Ya, ada respon yang baik. Poin berapa tuh kira-kira? Merespon pemateri. Poin berapa kira-kira? Ayo. Merespon pemateri. Poin berapa? Ketiga atau keempat? Poin kedua sama keempat. Ya, kalau merespon itu di apa? Keempat. Kalau merespon pemateri di poin keempat gitu. Oke. Nah, kita ulang ya. Yang pertama apa? Memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, iya, mengurangi mobilitas. Apa mobilitas? Mobil. Apa mobilitas? Apa? Aktivitas. Ya. Nah, jadi kayak ini kenapa dikasih jarak-jarak seperti ini? Biar jangan ngumpul. Ya kan? Nah, jadi dia terpisah meskipun kita berada di posisi dalam satu ruangan, tetap menjaga jarak kita juga. Ya. Nah, itu yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Jadi ikutin apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Nah, paham sampai di sini? Nah, selebihnya anak-anak sekalian terus dijaga kesehatan kita, ya, dengan cara bagaimana? Ya, dengan kondisi seperti saat ini imunitas itu sangat penting, ya. Tapi yang perlu diketahui adalah, ya, Ustaz tanya dulu, COVID ini dari mana asalnya? Hah? Di mana? Dari mana? Virus ini dari mana asalnya? Siapa yang menciptakan virus? Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Makanya pertama adalah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita berikhtiar dengan apa? Meningkatkan imunitas kita, menjaga kebersihan kita, ya. Meningkatkan imunitas dengan apa? Seperti kita mengkonsumsi herbal, ya. Itu ya makan yang teratur, jangan asal-asalan, nak. Nah, makanya ada disuruh bawa snack kan? Nah, nanti ada jam istirahatnya, makannya snacknya dulu. Kalau tadi udah sarapan semua belum tadi? Udah ya, alhamdulillah. Jadi harus sarapan dulu sebelum kita tiba di sekolah. Ya. Paham kira-kira? Paham? Ya. Jadi seperti itulah yang harus kita lakukan di dalam kita menjaga kesehatan dan ikuti selalu instruksi-instruksi pemerintah. Oke? Ya. Oke. Untuk materi alhamdulillah sudah saya sampaikan. Sekarang kita seksi tanya jawab. Hah? Ya. Oke. Sekarang tanya jawab. Sebelum saya tanya, silakan bertanya terlebih dahulu. Ya. Gimana, nak? Itu dia pertanyaan bagus. Ustadz, kita nggak keliling-keliling sekolah. Nah, karena kita kondisinya COVID, kita nggak bisa keliling-keliling sebenarnya. Ya, tapi kalau kalian nanti mau, kalian bisa lihat dari sini. Kan nanti ada jam istirahat tuh, nggak boleh satu-satu ke sana. Nggak boleh rame-rame ke sana. Misalnya sendiri datang, oh lihat ini, jangan bawa kawan-kawannya rame-rame. Ya, cuma lihat dari sini nih, oh itu kelas ini, nih. Ini saya kasih tahu ya, biar nanti tahu. Jadi kelas bawah ini, nah, itu kelas 7. Ya kan? Kelas 7 itu ada berapa kelas? 4. Akhwat 2, ikhwan 2. Enggak, ini ikhwan. Ya, ini ikhwan. Akhwat 7, akhwat 7A, B, 7C, 7D adalah ikhwan. Nah, kalian kan kelas 8. Berarti 8A, 8B akhwat, 8C, 8D ikhwan. Paham? Tadi saya bilang apa? Kelas 7 di bawah. Berarti kelas 8 mana? Di atas lantai 2. 8C, 8D. Ya. Nah, 2 kelas. Habis itu berikutnya apa lagi? Kelas 9. Itu berada di atas. 9C, 9D. Di bagian bawah, nak, kan Kak, udah ada yang pernah masuk kamar mandi? Udah pernah? Ya, kamar mandi sebelah sini kan? Nah, samping kamar mandi ada kantor. Nah, itu namanya kantor manajemen yang saya bilang tadi. Ada apa? Ada TU di situ, tata usaha, ada bendahara kalau mau bayar SPP, mau bayar berkaitan dengan uang-uang di situ. Ada ya di unit TU-nya, unit SMP. Ada apa lagi? Ada ruang kepala sekolah, ada ruang kesiswaan, konseling. Ya, nanti di situ kita konselingnya, ya. Nah, yang perlu diketahui kalau konseling itu jangan ketika ada masalah, tidak. Ya, ini harus dipahami. Misalnya contoh Ustadz, anak punya masalah belajar nih. Ya, kalau misalnya wali kelasnya belum ada, ya, boleh sama Ustadz datang, kita ngobrol solusi. Kalau Ustadz nggak bisa memberikan solusi, ya Ustadz akan bertanya lagi dengan gurunya. Ya, dengan bagian siapa. Pokoknya intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah. Nggak ada yang nggak bisa, nak, selama kita mau belajar. Paham ya? Selama kita mau belajar. Lalu di situ ada ruangan kurikulum. Ustaz Robi nanti akan nyampaikan Ustaz Robi setelah Ustaz nanti. Di kantor itu juga. Oke? Paham? Ya. Lalu di atas lantai 2 ada ruang yayasan. Tahu yayasan? Ya. Yayasan itu di atasnya unit, ya. Ada kantor yayasan. Sekretaris, bendahara, ketua yayasan di atas. Ada ruang lab sebelahnya. Jadi kalau nanti dari pojok ada ruang yayasan, sebelahnya nanti ada gedung lab, ya, lab komputer, ya Ustaz ya, lab komputer. Sebelah lab komputer ada ruang kelas berapa Ustaz? Hah? Ini 7 masih? 8 di 8C nanti? Kelas 7 di atas ya? Oh, terbalik Ustaz. Kelas 8 di bawah, ya.
kelas 7 di lantai 2, baru kelas 9 di lantai 3. Lantai 2 lagi? Lantai 3 apa lagi? Paling ujung ya? Oh, kelas 9 paling ujung. Jadi nanti kelas 7-nya itu ada 2 kelas, pada itu kelas 9-nya di ujung sana. Nanti baru di atasnya, maaf, sorry. Di atasnya kelas SMA, maaf ya. SMA di atas dari lantai 3. Jadi kelas lantai 1, lantai 2 itu khusus untuk anak SMP. Ya. Lantai 3 itu nanti cuma ada satu kelas yang untuk anak kelas 9, yang berikutnya lagi kelas 2 SMA, baru nanti ada perpustakaan. Ya, ada perpustakaan. Perpustakaan sebelah kanan ya Ustaz ya. Lantai 3 ada kamar mandinya. Nah, itulah gedung kita. Nah, ini masjid. Yang kalian duduk ini adalah masjid ya, yang insya Allah ini sudah dibangun, sudah lebih besar dibandingkan yang dulu. Siapa yang pernah sholat di sini dulu? Ah, udah pernah sholat di sini kan? Beda kan? Beda. Itu yang di bawahnya itu AC-nya nanti dingin di sini insya Allah. Banyak AC-nya. Nggak kayak dulu lagi. Udah lebih dingin lah tuh, sentral macam di mall. Ya. Nah, besar AC-nya. Jadi insya Allah dingin, ya. Nah, makanya nanti dijaga kebersihannya. Jangan sholat nanti waktu masuk nanti kan, kalau udah sholat berjamaah jangan bau-bau, nanti bau semua kita sini. Ya. Nah, nanti ada lantai 2. Nah, untuk kegiatan, mungkin kegiatan-kegiatan tahfiz dan sebagainya, nah itu nanti dibagi oleh bagian kurikulum. Nah, inilah di gedung kita. Nah, keluar dari sini mana? Itu ke parkiran. Sebelah sana apa? TK dan SD. Sebelah sana SD, ada gedung satu lagi SD. Yang di sana mana? Yang di Karya Dharma itu khusus Akhwat, yang dekat rumahnya Hamidi, kampus Akhwat. Nah, Ikhwan dilarang ke sana. Ya, dilarang ke Akhwat. Cukup berada di sini. Paham? Kira-kira? Nah, itu sebelah sana tempat wudhunya. Ya, di sini nanti di belakang sini ada kamar mandi, itu kamar mandi Akhwat. Nah, itulah dia. Sedikit pengenalan tentang gedung kita. Udah, ada lagi pertanyaannya? Udah nak, bisa pahami? Oke, ya, ada lagi? Ya, siapa namanya? Mas Muhammad Fahri, Muhammad Fahri, ya. Tadi abang siapa namanya? Rizik. Panggilannya apa? Rizik ya. Oh, ini nanti Ustaz Rizik, bukan Ustaz Rizik ya. Ya. Muhammad Fahri ya. Apa nak? Kenapa nak? SD? SD ya. Ini pertanyaan bagus nih. Sekolahnya SMP kelas 8, tapi ditanya SD. Dia memikirkan orang lain nih. Ini luar biasa nih, dia memikirkan hal lain. Mungkin dipikirkan adiknya nih. Nah, ini bagus nih. Contoh anak-anak soleh nih ya. Dia udah memisahkan. Jadi nak, di SD itu masih satu gedung. Ya, karena gedung kita belum ada banyak lagi untuk SD. Tapi kelasnya insya Allah dari kelas 4 ke atas ya. Kelas 4 ke atas sudah mulai dipisah kelasnya saja. Tapi gedungnya masih satu gedung. Paham ya? Kelas yang berbeda. Itu aja nak. Ada lagi? Boleh langsung. Ada lagi? Materi yang kesehatan. Pas? Ada pertanyaan lagi? Ada nggak bang? Nggak ada? Udah paham ya? Oke, sekarang saya bertanya. Pertanyaan pertama, cukup 2 pertanyaan. Ya. Berapa Sat? Pertanyaan Sat? 2 atau 3 Sat? 3 aja? Ya, 3 pertanyaan. Yang saya panggil, kenapa nak? Mau bertanya? Oh nanti. Ya, pertanyaan pertama. Rizdan Ramadan. Ayo Rizdan. Apa? Ke toilet? Oh, tahu dia mau ditanya berarti ya. Berikutnya. Dari nomor terakhir. Wildan Ukasha. Mana Wildan? Oh, itu dia Wildan. Wildan. Berapa usianya Wildan? 12 tahun? 13? Oh, sama seperti hari ini tanggal 13 ya. Ya. Kira-kira Ustadz tadi menyampaikan berapa poin materinya? Yang pertama. Iya, bukan tentang MPLS. Terus kriteria siswa terbaik MPLS, betul. 3. Tentang kesehatan, prokes ya. Oke, bagus. Ini kelas 8C. 8D. Ya, 8D. 8D.
siapa ya dari ya Firzatul Firzatullah Amri. Ya, panggilannya apa nak? Panggilannya Ezar. Oh, panggil Ezar. Ezar, bukan Eja ya. Eja nanti ABCD. Ezar. Ya. Ezar. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Coba sebutkan kriteria siswa terbaik. Disiplin boleh, nggak apa-apa. Apa? Tertib 2. Ya. Tertib. Nggak boleh catatan ya, nggak boleh catatan. Nah, nggak boleh catatan ya. Ya, mau bantu. Apa? Bijak, boleh dibantu. Lihat tuh, Masya Allah, dibantu terus. Disiplin, tadi udah. Memahami materi, udah sama bijak satu kelompok dia, 3. Lagi nak? Mengikuti prokes, ya 4. Satu lagi. Yang kelima. Apa? Merespon terhadap materi, itu masuk dalam poin ketiga tadi ya. Bijak, merespon materi, bertanya. Poin ketiga kan? Poin kelima apa? Terakhir. Gampang loh. Apa? Tertib. Iya, Masya Allah, dibantu kawan ya. Itu namanya kawan-kawan ya yang baik ya. Jadi semoga kita juga saling tolong menolong dalam kebaikan. Ingat ya, kebaikannya dalam kebaikan. Jadi kalau ujian jangan ditolong. Misalnya ujian, nahu, nggak tahu, kasih jawaban. Nah, itu bukan menolong dalam kebaikan. Itu namanya menjerumuskan kawannya biar bodoh, biar malas belajar. Sesungguhnya kita nggak ada yang bodoh nak, yang ada malas, ya. Dari malas akibatnya menjadi orang jahil, orang bodoh. Allah ciptakan kita nggak ada yang bodoh nak. Semua kalau kita belajar bisa. Paham? Tanamkan dalam diri kita semua bisa. Nah, yang membuat kita malas, contoh misalnya, Ustaz tanya, malas bicara, ya kan? Padahal dia tahu, tahunya, aku juga ya. Ya, tahunya, nah itu, tapi malas saja. Akhirnya tahu nggak guru itu kalian bisa? Tahu tidak? Kalau misalnya guru nanya nih, kalian padahal bisa, ketika ditanya diam, kira-kira gurunya mengambil kesimpulan kalian bisa atau tidak? Tidak. Padahal sebenarnya kalian bisa. Akibat apa? Malas ngomong. Makanya ketika ditanya dijawab. Jangan nggak ditanya jawab. Paham? Nah begitu. Ustaznya lagi jelasin. Nggak ada waktu bertanya nih. Lagi jelasin. Dia bertanya, Ustadz, kenapa Ustadz menulis dengan tangan kanan? Kok dengan tangan kiri? Belum kasih pertanyaan. Nah, nanti ada waktunya. Ya anak-anak, waktunya bertanya. Baru ditanya. Gitu dia. Jangan begitu dibilang waktu bertanya, waktu diberikan waktu untuk bertanya, tidak mau bertanya. Waktu ditanya, diam. Nah, ini baru ada kelainan ini. Ya, ada kelainan. Nggak disuruh tanya, bertanya. Nggak disuruh jawab, menjawab. Giliran ditanya, tidak menjawab. Paham? Paham tuh? Nah, Ustadz berharap anak-anak Ustadz ini menjadi anak-anak yang soleh, rajin, ya, ibadahnya, belajarnya, ya. Semoga kalian menjadi orang-orang penerus-penerus, ya, para ustadz-ustadz kita nantinya, ya. Minimal kalian nanti kuliah di dalam jurusan umum pun sekalipun kalian tetap menjadi anak-anak yang soleh. Karena nomor 1 adalah agama. Kemanapun kalian pergi, kalau agama kalian baik, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kalian akan selamat. Tapi kalau agama kalian tidak baik, kalian akan tidak selamat, baik mau di dunia maupun di akhirat. Ingatlah pesan-pesan itu dari guru-guru kalian. Karena Ustaz selalu mengingat pesan dari para guru. Ternyata benar. Ya, ternyata benar. Ingat, jadi penghafal Quran itu, jadilah penghafal Quran yang baik. Memahami dan mengamalkan.
Jangan sekedar kalian menghafal saja di tenggorokan tapi tidak dipahami dan tidak diamalkan. Paham nak? Paham tuh? Nah, itulah gunanya kita harus belajar bahasa Arab. Ya, kalau belum bisa belajar bahasa Arab, ada caranya. Kita belajarkan perkata dalam Al-Quran itu, terjemahan ada perkata dalam Al-Quran. Ya kan? Ada kan Al-Quran perkata dia kan? Terjemahannya ada perkata kan? Apa nama Al-Qurannya? Al-Fatih. Nah, seperti belajar nak. Sehingga kita bisa mengamalkannya. Oh begini ternyata nggak boleh. Belajar hadis, ya, lalu diamalkan. Jadi kita nanti anak-anak yang soleh dan bisa menolong orang tua kita nantinya. Mau nggak kita masuk surga sama-sama? Siapa yang masuk surga? Oh, cuma 1, 2, 3, 4. Semua. Wah, masalah. Siapa yang masuk neraka? Iya. Gak ada kan? Berarti naluri kita manusia sebagai seorang muslim, kita mau masuk? Gak ada yang jawab. Masuk surga. Ya, ini salah satu tempat yang mulia, yaitu masjid. Berdoalah kalian, semoga kita dimasukkan, dipertemukan di surganya Allah. Ya, jangan lupa doain ustaz-ustaznya juga, ya. Doain orang tua kalian, doain ustaz-ustaznya sehingga kita bisa berkumpul di surga. Oke, ada lagi? Nggak ada. Pertanyaan ketiga, terakhir. Apa mau nanya? Enggak kan? Ya, ini karena cuma 2 kelas, nggak ada 3 kelas, maka Ustaz ambil dari kelas yang Mas Ragil. Kelas berapa nih Mas Ragil? Kelas berapa ya? Hah? 7C? 8C. Dia masih kelas 7 aja dia maunya. Mau naik kelas apa? Iya, 8C. Bang Ragil. Coba kepanjangan dari 5M. 5M. Apa kepanjangannya? Yang tadi prokes. Tadi kan saya udah ngucapin kan? Ya, kalau disingkat jadi apa? 5M. Apa aja? Hah? Oh, tadi kan kamar mandi Mas Ragil. Aduh, itulah. Sayang ya kan? Ya udah nggak apa-apa. Namanya juga udah fitrahnya dia mau buang air kecil nggak mungkin ditahan. Nanti jadi penyakit. Ya. Tadi telinganya kalian masuk sini ada salat duha tadi, salat tahiyatul masjid. Disunahkan nanti pertemuan berikutnya salat ya. Tahiyatul masjid baru duduk. Ya, udah wudhu dari rumah. Ya, habis sholat subuh baca Quran kan udah berwudhu tuh, dijaga wudhunya. Tapi kalau buang hajat, buang angin, wudhu lagi di sini, sholat. Ya, insyaallah biar berkah pertemuan kita. Oke? Siapa nih? Karena tadi 8C tidak bisa dia ke kamar mandi, maka kita masukkan 8D terakhir. Ya, Imam Malik. Nah, apa Imam Malik? Mana Imam Malik? Ya. 5M tadi apa aja Imam Malik? 5M. M pertama, pakai masker. M kedua, mencuci tangan. M ketiga, apa? Menjaga jarak. M keempat. Tunggu, bentar ya. Belum jawab, di belakang udah menjawab aja tuh. Itu kelima, bukan menjaga. Ada yang bisa bantu dikit? Apa? Mengurangi? Mengurangi atau menjauhi? Menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Itulah 5M. Nah, alhamdulillah sudah hafal semua. Tinggal pengamalannya saja. Ya, nah ya, tinggal diamalkan. Insya Allah sudah paham rata-rata. Ya, saya anggap sudah paham semuanya materi hari ini. Tinggal kita amalkan saja. Ya, semoga anak-anak Ustaz nanti menjadi anak yang baik, akhlaknya bagus, tetap dijaga nak sampai kelas 9. Biasanya perubahan itu akan terjadi di kelas 9 nak. Yang dulunya rajin menghafal tiba-tiba nggak rajin. Ya, yang dulunya patuh sama orangnya tiba-tiba nggak patuh. Itu biasa ada perubahan di kelas 9. Makanya dari sekarang cari teman yang soleh. Ada teman-temannya kira-kira udah agak menyimpang ke kiri, jauhin. Cari teman yang kira-kira mau ke kanan dia. Ke kanan berarti mau ke arah yang baik. Rajin belajar, sholatnya ibadahnya lagi. Lihat di sini.
Lihat nanti dia di masjid, ya. Kalau melihat temannya itu lihat nanti siapa yang sering masuk masjid duluan. Nah, itu deketin temannya. Siapa kalau belajar aja deketin temannya. Tapi bukan berarti teman yang tadi dijauhi, tidak, diejek-ejek, dibully, tidak. Di kita sekolah kita tidak ada pembulian. Ya nak ya? Paham? Paham nak? Iya. Jadi kita saudara semua di sini. Saudara sesama muslim. Saling tolong menolong, saling menasihatin. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini ya materinya. Semoga bermanfaat bagi Ustaz pribadi dan semoga bermanfaat bagi kalian ya. Ini semua nasihat untuk pribadi Ustaz dan untuk pribadi untuk kalian semua ya. Ustaz ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis pertemuan kita pertama ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.